Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Mitmarisanti, guru mata pelajaran IPS kelas 9. Apa kabar anak Ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anak Ibu semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Pada minggu sebelumnya kita sudah membahas pengertian perdagangan internasional dan kegiatan-kegiatan dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Itu tujuan pertama kita. Sedangkan tujuan kedua kita akan membahas manfaat dari perdagangan internasional. Yang ketiga, kita akan membahas hambatan dalam perdagangan internasional. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Pada tabel bisa kita lihat, perdagangan dalam negeri kegiatannya dilakukan dalam suatu wilayah negara. Sedangkan perdagangan internasional kegiatan dilakukan antar negara. Pada perdagangan dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bisa bertemu langsung atau berinteraksi langsung. Sedangkan pada perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Pada perdagangan dalam negeri, mata uang yang digunakan adalah mata uang yang sama, yaitu contohnya Indonesia mata uang rupiah. Sedangkan pada perdagangan internasional, itu menggunakan mata uang yang berbeda, atau menggunakan mata uang asing yang biasa disebut devisa. Devisa yang biasa digunakan adalah dolar Amerika. Pada perdagangan dalam negeri, tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi. Sedangkan pada perdagangan internasional, dikenakan pajak atau bea masuk atau bea impor. Pada perdagangan dalam negeri, biaya angkut lebih murah dan bisa dalam jumlah yang kecil. Sedangkan pada perdagangan internasional, biaya angkut lebih mahal karena menggunakan alat transportasi yang lebih banyak, misalnya kapal tanker ataupun pesawat kargo ataupun kereta api barang. Selanjutnya, pada perdagangan dalam negeri, kualitas barang bervariasi, ada yang sedang, rendah, dan tinggi. Sedangkan pada perdagangan internasional, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Jadi tidak heran kita pernah melihat ada produk Indonesia yang sudah ada level ISO. Itu artinya standar internasional. Perdagangan dalam negeri menggunakan peraturan perundang-undangan yang sama atau hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional menggunakan peraturan atau perundang-undangan yang berbeda atau hukum internasional. Ada organisasi yang menangani perdagangan internasional, yaitu WTO, World Trade Organization. Pada WTO, setiap negara harus mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh WTO tersebut. Selanjutnya kita akan membahas manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Jadi apabila negara tersebut tidak mampu memproduksi barang dan jasa tersebut ataupun tidak cukup memenuhi akan barang dan jasa tersebut, jadi negara tersebut bisa mengimpor dari negara lain. Jadi kebutuhan akan barang dan jasa bisa terpenuhi. Yang kedua, setiap negara dapat menciptakan spesialisasi produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Yang ketiga, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Contohnya di Indonesia, banyak produk-produk yang
kita dapatkan dengan mudah dan murah di pasar, sebenarnya itu produk dari luar negeri atau barang impor. Mengapa negara mengimpor? Karena di Indonesia tidak bisa memproduksi barang tersebut ataupun jumlahnya masih sedikit. Pernah kita melihat ada menjual apel Washington atau apel Jepang atau anggur atau beberapa jenis buah-buahan yang tidak bisa kita produksi di Indonesia tapi bisa kita beli di pasar, atau beberapa produk elektronik, alat komunikasi ataupun produk-produk otomotif. Itu merupakan kemudahan bagi penduduk dari sebuah negara untuk memperoleh barang dengan mudah dan murah, walaupun barang tersebut tidak ada atau tidak bisa diproduksi di negaranya. Selanjutnya, manfaatnya adalah mendorong kegiatan produksi. Setiap negara akan berusaha memperluas pemasaran barang hasil produksi. Selanjutnya, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan kegiatan produksi dapat meningkat sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Jadi apabila sebuah negara lebih banyak kegiatan mengekspor barang, negara tersebut akan mendapatkan banyak devisa atau mata uang asing. Jadi setiap negara yang melakukan kegiatan ekspor akan memperoleh devisa atau mata uang asing. Kebalikannya, apabila sebuah negara banyak mengimpor, akan mengurangi devisa dari negara tersebut. Selanjutnya, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Kita masuk ke tujuan yang ketiga, hambatan perdagangan internasional. Pertama adalah masalah harga. Harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Hal ini menyebabkan produksi dalam negeri akan rugi, sehingga negara menghambat kegiatan impor tadi untuk melindungi produk dalam negeri. Contohnya, banyak produk-produk yang sudah dihasilkan di Indonesia dengan harga yang stabil, jadi negara tidak boleh mengimpor barang tersebut karena akan menyebabkan harga di dalam negeri akan menjadi murah sehingga menyebabkan mungkin petani, nelayan atau pekerja-pekerja pabrik akan rugi. Kemudian tarif ekspor dan impor. Tarif ini adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan devisa. Kemudian yang ketiga, proteksi. Proteksi ini artinya perlindungan. Jadi kebijakan proteksi itu adalah untuk melindungi produk dalam negeri. Apabila sebuah negara sudah menghasilkan produk tersebut, dia harus melindungi produk tersebut supaya jangan terlalu murah atau jangan terlalu mahal yang dapat merugikan masyarakat. Contohnya, seperti kata Ibu, beras. Beras itu sudah ada di Indonesia, jadi tidak boleh kita impor dari negara lain. Hal itu akan menyebabkan petani kita akan rugi. Begitu juga produk-produk yang lainnya. Misalnya ada beberapa produk pakaian yang sudah ada di Indonesia, jadi kita akan mengurangi atau membatasi produk pakaian dari negara lain supaya melindungi produk dalam negeri. Selanjutnya, kuota. Kuota itu artinya pembatasan jumlah barang yang diekspor dan diimpor. Tujuannya juga sama, untuk melindungi produk dalam negeri. Kemudian yang kelima, peraturan. Kebijakan atau peraturan dari sebuah negara itu akan berbeda-beda terhadap kegiatan perdagangan, ekspor, dan impor. Yang keenam adalah politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuannya adalah juga untuk
memperoleh atau meningkatkan devisa dari negara tersebut. Selanjutnya, yang ketujuh, pertentangan politik, itu adanya paham politik yang berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Contohnya antara Indonesia dan Israel. Kemudian adanya peperangan. Perang antar negara dapat menghambat perdagangan internasional. Demikian materi kita pada kali ini. Jadi, dapat Ibu simpulkan, pertama, perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri antara lain berhubungan dengan kegiatannya dalam satu wilayah negara dan antar negara. Kemudian, biaya angkut yang berbeda, kualitas barang yang berbeda, mata uang yang digunakan yang berbeda, peraturan-peraturan yang berbeda, juga kegiatan penjual dan pembeli yang ada bertemu, ada yang tidak bertemu langsung. Kemudian manfaat dari perdagangan internasional, manfaat utamanya yaitu dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Untuk produk yang tidak mampu kita produksi, lebih baik kita beli dari luar negeri. Atau ada beberapa produksi dari Indonesia masih belum cukup, untuk memenuhinya kita beli dari luar negeri. Kemudian manfaat yang besar lainnya adalah untuk pertumbuhan ekonomi, meningkatkan devisa negara, dan juga untuk memberikan kesempatan kerja. Kemudian hambatan dalam perdagangan internasional, terutama setiap negara, adalah ingin melindungi produk dalam negeri atau istilahnya adalah proteksi dalam perdagangan. Jadi setiap negara mempunyai proteksi dalam perdagangan, yaitu untuk melindungi produksi dalam negeri, bisa berupa kuota, bisa berupa tarif, bisa juga berupa peraturan-peraturan. Demikian kesimpulan kita pada materi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar, dan tetaplah semangat dan percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.